أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan firman kepada kita semua. Dan pada edisi Rabu 1 Juli 2020 ini kami berada di Wisma Ataraxis Lampung. Bersama kami adalah Bapak Haji Andi Susanto, SK. Ya. Beliau adalah program manajer di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang dengan beliau, yaitu terkait dengan narkoba, karena memang beliau adalah spesifiknya adalah di narkoba, ya. Nah, Pak Andi, kami ingin bertanya ini, dan banyak juga mungkin pemirsa yang belum tahu ya secara mendalam tentang terkait dengan narkoba. Mungkin dari makna narkoba itu sendiri bagaimana, Pak? Ini kalau narkoba, sebenarnya istilah narkoba sendiri beberapa digunakan, ada yang bilang narkoba, ada yang nafza ya. Kalau narkoba biasanya digunakan di dunia hukum, di dunia kepolisian gitu, dan di kalangan lebih luas. Kalau nafza itu biasanya di kalangan kesehatan biasanya. Jadi kalau narkoba itu narkotika, alkohol, dan obat-obat berbahaya panjang gitu. Kalau nafza, narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya. Jadi sebenarnya intinya sama. Jadi kalau pengertiannya itu diatur sebenarnya di Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 2009, bahwa narkoba itu adalah zat baik alami maupun sintetis itu yang ketika dipakai dia bisa menimbulkan perubahan dari kesadaran sendiri, ya, kemudian menghilangkan rasa nyeri dan lain-lainnya. Itu bisa alami dan tidak alami. Kemudian penggolongannya itu juga berbeda-beda. Jadi yang sering kita gunakan itu berdasarkan cara kerja di otak. Jadi cara kerja di otak itu ada yang sifatnya depresan. Jadi depresan ini ketika dipakai dia bisa mendepresi sistem saraf pusat. Jadi dia akhirnya jatuhnya jadi fly dan lain-lain. Kemudian yang kedua stimulan. Stimulan itu ketika dia dipakai, efek kerja di otaknya dia membuat orang itu bersemangat, ya, jadi menstimulasi kerja saraf pusat. Kemudian ada juga yang opiat dan ada juga yang tidak teridentifikasi. Dan yang stimulan itu yang saat ini menjadi tren, ya, seperti sabu itu termasuk stimulan. Jadi stimulan itu contohnya sabu-sabu, kemudian inek atau ekstasi, ya. Kemudian amfetamin, ya, amfetamin itu masuk. Jadi, kemudian yang depresan itu seperti alkohol itu masuk depresan. Kemudian alkohol, kemudian opiat itu contohnya putau. Putau itu yang dulu menjadi tren, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, kemudian seperti ganja itu sebenarnya masuk halusinogen. Jadi ketika dipakai dia menimbulkan distorsi persepsi. Jadi distorsi persepsi itu ketika dia melihat sesuatu seperti lain gitu. Jadi misalnya dia beberapa kasus waktu itu di Jakarta itu yang dia habis menggunakan L-sit itu masuk halusinogen juga. Jadi kayak permen itu, kayak permen yang tipis yang ditempel di lidah itu. Berarti jenisnya banyak, Pak. Banyak. Jadi ketika dipakai halusinogen ini mendistorsi sistem saraf pusat. Jadi misalnya melihat orang itu menurut dia kayak lihat semut itu. Misalnya kemarin ada yang ditabrak kan, orang udah jalan di trotoar, dia mungkin semut ditabrak, banyak korbannya. Jadi penggolongan itu biasanya seperti itu, jenisnya cukup banyak. Nah, kemudian kalau seorang pengguna ya, misalnya tadi ada sabu dan sebagainya, ini dilakukan terus, itu efeknya ke depan bagaimana, Pak? Nah, efek samping itu tergantung satu jenis yang digunakan, ya. Kemudian cara penggunaannya, seberapa banyak dosisnya, itu biasanya, dan lama penggunaannya, berapa lama dia pakai. Nah, yang saat ini tren ya kayak sabu ini, dia kan bekerjanya di sistem saraf pusat, mempengaruhi dopamin namanya. Di
saraf di otak kita ada namanya neurotransmitter. Jadi ada sel saraf pusat, sel saraf sel otak itu namanya neuron, bagiannya ada neurotransmitter, dopamin. Jadi mempengaruhi itu, dan sehingga dampak penggunaan sabu itu sangat cepat menimbulkan gangguan jiwa. Jadi rata-rata yang pengalaman yang sudah masuk ke panti kita, rata-rata yang 2 tahun menggunakan kontinu itu rata-rata begitu masuk ke sini sudah dengan masalah kejiwaan. Berarti ada hubungannya ya gangguan jiwa dengan gangguan narkoba. Oh iya, sangat mempengaruhi. Nah, kalau saya lihat Subhanahu wa Ta'ala, kita juga ingin mengetahui bahwasanya di Wisma Atlet di sini ada pengobatan ruqyah ya, dan sudah berjalan sekitar 2 tahun ya. Nah, tadi kita sudah melakukan ruqyah bersama-sama. Kemudian ada efek muntah di situ. Nah, ini kalau secara medis bagaimana? Kenapa ruqyah kemudian ada muntah yang terjadi Pak? Oh iya, jadi kan kita waktu itu mengambil kenapa ruqyahnya menjadi metode pengobatan inti. Kalau di sini bukan alternatif, jadi menjadi inti karena kita untuk narkoba dan gangguan jiwa ini banyak sekali yang gangguannya di psikologis ya. Sementara di psikologis ini, kalau dari narkoba sendiri ini banyak banget, kita ngelihat dari segi latar belakang menggunakan saja. Rata-rata di sini teman-teman yang pakai narkoba itu rata-rata sholatnya juga ketika di sini sholat aja baru ingat udah berapa tahun nggak sholat. Kemudian apalagi ngajinya gitu. Kemudian mereka jadi latar belakang pakai narkoba ini banyak sekali dan cukup banyak yang dia tidak mampu mengatasi masalah. Padahal kalau dia spiritualnya bagus, agamanya bagus, harusnya ketika dia menghadapi masalah, ya dia akan punya cara tersendiri ya. Ketika dia ditimpa stres, ya dia tidak lagi narkoba. Akhirnya kita waktu itu terlalu metodologi menjadi pengobatan inti di Wisma Atlet. Kita sudah melihat bagaimana testimoninya, latar belakang di narkoba, dan alhamdulillah setelah 2 tahun kita amati teman-teman yang menggunakan narkoba ini efeknya cukup banyak sekali yang dapat karena di spiritual. Nah, kalau normalnya ketika sudah masuk sini, kemudian dengan terapi macam-macam, ada ruqyah, ada medis, itu kemudian kira-kira berapa lama bisa normal kembali? Ya itu kan jadi ini sangat individual, jadi tidak bisa dibikin statistik rata-rata karena individual, karena ada yang narkoba murni belum terkena jiwanya, ada yang sudah double. Jadi masuk ke sini begitu dikonsulkan ke dokter spesialis, kan mereka biasanya kalau yang sudah di bawah rawat inap itu udah ada gangguan psikologisnya. Biasanya yang sering sih curiga berlebihan. Curiga berlebihan ini luar biasa, karena ada yang sampai orang tuanya mau ditembak, dicurigai istrinya. Jadi rata-rata ketika dikonsulkan ke psikiater, mereka juga mendapatkan obat-obat untuk membantu mengatasi gejala-gejala psikologisnya. Sehingga kalau yang narkoba murni ini lebih cepat kan. Tapi kalau yang dia sudah tercampur jiwanya, dia lebih lama untuk dia pulih. Berarti dikembalikan kepada pribadi. Iya, sangat tergantung. Tergantung dia berapa ya. Tergantung cara konsumsinya juga ya. Jadi kalau yang dia makan narkobanya jorok itu semua masuk. Ya, misalnya sabu ya, alkohol ya, komik ya, obat-obatan ya. Ada yang jamur mushroom lah, mushroom itu jamur tai sapi itu ya. Itu juga bisa ya? Jadi alat untuk narkoba. Terus yang iPhone ya, itu biasanya kerusakannya lebih berat. Kerusakan iya, yang lagi marak sekarang adalah itu ya, penggunaan lem iPhone ya. iPhone itu sistem kerjanya gimana itu Pak? iPhone itu dia kan dia termasuk zat adiktif ya. Ya tadi itu dia masih legal kan. Artinya kan orang pakai itu tidak dipenjara ya. Karena dia memang penyalahgunaan. Apalagi untuk kayu itu. Benda ya. Untuk mebel lagi disedot. Dan itu kok dampaknya luar biasa. Jadi ketika dipakai ini kan sifatnya halusinogen ya, merasa fly. Merasa fly. Saya pernah ketemu itu anak kecil di Pekor Wahelnya ada 2 kurus ya.
kasihan banget sampai dia malam-malam bawa lainnya. Ya, online sampai udah level ketergantungan, gitu ya. iya, udah adiksi ya, Iya. ketergantungan. Dan itu misalnya ada pecandu seperti itu bisa diterapi di sini ya, Bisa, alkohol itu bisa, ya. bisa. Jadi semuanya sebenarnya ketika dia adiksi, semua pendekatan bisa kita Ya. lakukan. Ya, pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Andi Susanto, dan mudah-mudahan menginspirasi kita dan menginformasikan kepada saudara-saudara kita misalnya ada gangguan kejiwaan ya atau gangguan narkoba bisa diterapi di Wisma Atlet di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Amin. Terima kasih Pak Andi. Berkelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.